Halo Gemini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang keinginan apakah yang akan terwujud, segera terwujud untuk hidup kamu di start dari bulan April ini. Bisa jadi dia terjadi di bulan Mei dan seterusnya ya. Namun pembacaan ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali, tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi tolong sesuaikan dengan apa yang kalian rasakan dan kalian alami sebelumnya dan yang akan datang. Sorry ya, di sini tuh lagi banyak musik ya, saya nggak bingung mau dengar yang mana, orang tadarus kek, orang putar musik agamais gitu ya. Ya kita nikmatin aja ya, karena memang ini lagi bulan Ramadan. Farsai saramalan hadihi sanati lillahi ta'ala. Ya kita menikmati aja apapun yang berisik di luar, yang penting kita tetap fokus. Mungkin aja getaran-getaran dari berisik-berisik itu bisa meningkatkan fokus saya, mengembangkan intuisi saya gitu. Membuat intuisi saya semakin meningkat untuk pembacaan tentang apa ya yang akan saya bacakan ini. Kalau kalian pengen di personal reading ya, atau private reading, atau pembacaan secara pribadi, silahkan kontak saya. Namun itu berbiaya, saya tekankan sekali lagi, jangan tanya lagi ya, tetap berbiaya dong, ini kan suatu pekerjaan. Ya kalau kalian sedang buntu, otomatis kan membutuhkan solusi, dan solusi itu mahal loh. Kalian curhat ke teman baik pun belum tentu kalian dapat solusi. Karena hati setiap manusia kita nggak tahu ya, apakah mereka memberikan solusi itu secara tulus dan benar-benar baik untuk kita. Kan di saat kita buntu tuh kita hanya ngikut aja tanpa pikir kalau bakal bermanfaat atau enggak. Yang jelas ada manfaatnya, tapi penyaringan kita tuh lagi terblok, makanya kita nggak bisa memastikan bahwa apa yang mereka sarankan itu benar-benar baik untuk kita. Pasti ada 50% yang nggak bisa kita pakai, karena ya kita yang menjalani kehidupan ini gitu. Jadi dan mereka kalau sebagai teman kita kan ya sebatas kemampuan mereka memberikan solusi. Berbeda kalau kamu konsultasi dengan orang ahli, orang yang paham tentang pengalaman hidup, pengalaman percintaan, dan pengalaman dalam pekerjaan. Atau memang sih saya juga nggak terlalu berpengalaman ya dalam hal kehidupan dan cinta dan apa, tapi setidaknya menggunakan pembacaan ini mungkin kita bisa mengorek-ngorek ya tentang kehidupan kamu dulu, kemudian kita cari solusinya di sini. Cepat tahu bisa sesuai. Ya, kalian yang datang ke saya tuh pastilah kalian ngerasa resonate dulu, baru kalian datang ke saya ya kan. Keajaiban apa yang akan terjadi kepada teman-temanku tercinta, yaitu Gemini. Gemini itu adalah superior, orang yang punya dua kepribadian, dua pemikiran, jadi dia luar biasa. Dia punya dua power dalam diri dia. Terkadang dia jadi A, terkadang dia jadi B. Tapi dengan kedua sikapnya yang AB ini, kalau disatuin, wow, top banget tuh, top. Keinginan apakah yang akan terwujud untuk kalian? Saya pakai dua bagian ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih
detail dan lebih akurat. Di bagian tarot, ini orakel ya. Di bagian tarot saya melihat kamu tuh punya harapan yang luar biasa yang ingin kamu wujudkan. Entah ini kalau kita masuk dalam percintaan ya, saat ini tuh kalian berhubungan jarak jauh LDRan, atau kalian pernah bertemu dengan seseorang dan kalian jatuh cinta itu di tempat yang jauh atau di luar rumah, di cafe atau di tempat-tempat liburan gitu ya, tempat ramai. Nah, di situ kalian mulai jatuh cinta dengan orang itu, terhubung, komunikasi yang lancar, tapi kemudian berjarak. Di sini hubungan ini tuh agak gimana ya, karena saya melihat pasangan kalian ini cukup gengsi-gengsian gitu ya. Kalau kita korek tentang jomblo nih ya, kalian yang sedang mencari cinta, kalian tuh bakal bertemu dengan orang yang di tempat ramai, di tempat tertentu gitu, di luar rumah. Ada yang melalui komunikasi, tapi hubungannya cukup pasti gitu, kelihatannya pasti, tapi ada gengsinya terlalu tinggi ya, agak lambat nih. Ya kayak kamu penasaran aja gitu ya. Nah, di sini karena akibat dari gengsinya pasangan kamu ya, kamu kecewa gitu ya. Ini kalau soal pasangan berarti sudah masuk dua bagian, yaitu satu yang masih berpacaran dan yang kedua yang sudah rumah tangga. Oke. Di sini kamu kecewa dengan sikap dia yang cukup on off, karena ya ada sesuatu yang disembunyikan yang kamu ngerasa kecewa banget karena nggak terbuka dia gitu ke kamu. Nah, hubungan yang on off ya, atau sesuatu yang nggak dia ungkap ke kamu yang membuat kamu kecewa ini tuh akan terbuka gitu, bakal terbuka nanti ya. Yang on off tadi itu akan mulai lancar lagi, dan kamu akan ngerasa plong karena dia akan terbuka kepada kamu, jelasin apa yang membuat dia stagnan kemarin, on off kemarin, atau kegengsiannya itu akhirnya terbuka ketika kamu milih untuk pergi atau narik diri, atau kamu milih diam aja. Di oracle ada pay attention to the red flags. Ini kita masuk cinta dulu ya. Retreat, healing, family issue, separation. Beberapa dari kalian ini sepertinya ada yang menggoda hati kalian ya. Tapi tuh kalian berhati-hati karena kalian punya trauma masa lalu yang mengecewakan banget. Di masa lalu itu ya mungkin akibat dari saling gengsi dan tidak terbuka itulah yang membuat kalian kecewa dan berlalu gitu. Dan di sini kalian bertemu dengan orang baru, menggoda banget gitu, tapi kamu tuh nolak gitu ya, berhati-hati banget. Kamu udah punya proteksi diri yang sangat tinggi, jadi karena kamu udah fokus ke seseorang yang benar-benar klop di hati kamu gitu ya. Ya kamu punya harapan gitu ya, bahwa ini orang bener nggak gitu, yang menggoda kamu ini bener nggak, kalau kamu yang udah meninggalkan hubungan yang lalu gitu. Itu kamu berpikir bahwa pasti kok ada yang lebih baik ya. Jadi adapun yang menggoda kamu tuh beberapa orang, tapi kamu tuh menahan hati gitu ya, menilai dulu, lebih jeli dulu sebelum kamu memilih yang tepat. Nah, kalau kalian yang masih menginginkan orang lama tapi kalian udah kecewa banget, setelah di sini kalian mungkin menarik diri karena kalian gak mau ngerasa lagi yang namanya sikap dramatisnya yang bikin kamu sering kecewa itu ya, karena dia kurang terbuka ya. Kalian narik diri dari situ karena kalian tuh nggak suka ya dengan sesuatu yang menggelisahkan, kalian nggak nyaman dengan hubungan yang gak jelas, tidak ada keterbukaan, kalian gak suka sesuatu yang ngambang, yang pasti-pasti aja lah gitu. Makanya kalian tuh memproteksi diri kalian tuh sangat kuat gitu ya. Jadi disitulah akhirnya pasangan kalian ini akhirnya sadar bahwa
dia tuh salah gitu. Akhirnya dia datang meminta maaf sama kamu dan kalian mulai fokus lagi, membina lagi hubungan kalian yang lebih serius gitu ya. Karena di sini it's time to disconnect from the world, jadi dia udah nggak mau main-main lagi gitu. Pokoknya udah kamu deh gitu. Healing family issue ya. Mungkin kalian yang berhubungan dengan keluarga nggak restu ya, pada akhirnya mereka akan merestui. Karena mereka melihat pasangan kalian ini udah hati tua, udah mapan dan udah siap ya, kayak bisalah gitu menurut analisa mereka. Mereka melihat ada harapan lah di diri dia itu bisa menyayangi kamu sepenuhnya gitu. Karena juga mereka melihat bahwa di diri pasangan kamu ini ada kasih sayang seperti kasih sayang ayah kamu kepada kamu gitu. Jadi kasih sayang beliau sendiri tuh ada ya, ayah kamu tuh merasa kasih sayangnya tuh ada di diri pasangan kamu, jadi bisa diharapkan lah ya. Atau kalau ini ibu kamu ya, ibu kamu melihat di sosok pasangan kamu, dan jika dia perempuan, ibu kamu melihat dia tuh bisa diharapkan untuk menjadi istri yang baik dan memiliki kasih sayang yang tinggi seperti cinta ibu kamu kepada kamu gitu, dan bisa diharapkan untuk mendidik anak kamu dengan baik gitu. Makanya mereka bisa merestui kalian akhirnya. Kemudian di kartu retreat menunjukkan bahwa orang ini ya, sosok yang akan datang ini tuh dia udah mentok banget pingin mendapatkan seorang yang serius, dan dia udah nggak fokus lagi sama yang lain kecuali kamu, karena dia memang udah mentok banget gitu ya, pingin nikah, pingin serius. Kenapa nih orang tuh kayak mentok banget langsung mau nikah, mau serius gitu ya? Karena dan kamu juga pun menerima dia dengan enteng, orang tua kamu juga pun menerima, karena kalian tuh seperti jiwa reinkarnasi masa lalu. Dulunya jiwa kalian tuh menyatu dan itu direstui oleh orang tua, tapi awalnya diguncang oleh ketidakrestuan dulu gitu. Nah, jadi terulang di masa sekarang. Jadi ini kan ada past life relationship. Jadi mungkin kalau bukan tentang reinkarnasi jiwa masa lalu, berarti hubungan past life ini yang saya maksud, mungkin saja hubungan kalian ini udah jalin lama. Jadi mereka tuh sayang ya, melihat kalian tuh kasihan karena selama ini mereka menentang kalian, tapi kalian gak capek untuk tetap memperjuangkan hubungan ini gitu. Let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Jadi beberapa dari kalian ini ya masih sering terprovokasi oleh isu-isu yang beredar tentang pasangan kalian. Kalian berpikir bahwa dia tuh bakal memperlakukan kalian seperti orang di masa lalu juga, atau jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang bakal mengecewakan kamu. Jadi kamu agak kehilangan kepercayaan diri, atau kalian kurang percaya lagi sama dia gitu. Kalian udah mengurangi rasa percaya kepada dia akibat dari terprovokasi oleh isu-isu ini. Tapi di sini ada express your love ya. Go ahead and make the romantic gesture. Jadi udahlah ya, whatever dengan segala isu-isu itu, whatever dengan masa lalu kamu. Sekarang kamu udah masuk ke kehidupan baru kamu dengan orang baru gitu ya. Kalau kamu yang bertemu dengan orang baru, atau kalau kamu tetap dengan orang lama ya, fase hubungan kalian itu sudah berganti ya. Jadi apa ya, kisahnya udah lain gitu, sudah beda dari yang dulu gitu. Jadi kisah kalian udah baru gitu. Jadi ngalir aja, ekspresikan aja cinta kalian secara jujur dan tulus, nikmati aja setiap gesturnya itu ya. Ngalir aja, mengikuti perjalanannya, prosesnya, dan
ngalir aja dalam menghadapi masalahnya gitu ya. Nah kan ini kuat sekali dengan pihak ketiga, cinta terlarang, orang ketiga tidak direstui. Nah ini nih, nah ketemu dengan death ya. Jadi yang tadinya mereka nggak restu, semuanya tertransformasi. Yang tadinya kamu terlibat dalam cinta segitiga, semuanya itu berubah, tertransformasi. Jadi berakhir dari hubungan cinta segitiga, berakhir dari yang namanya pihak ketiga yang mengusik gitu. Kenapa demikian? Karena memang ada keajaiban yang terjadi kepada kalian ya. Satu keajaiban yang memindahkan kalian dari fase hubungan yang toksik kayak kemarin. Toksik itu umum ya. Jadi kalau tidak direstui kan berarti toksik juga. Kamu ngerasa pasti toksik karena sakit gitu ya. Pasti kayak membuat kamu pede dan gak pede gitu, antara pede dan gak pede, ngambang gitu, berada dalam ketidakjelasan gitu. Ini kita tetap jalan tapi kira-kira jadi nggak endingnya gitu, happy ending nggak? Karena kalau ada orang ketiga atau pihak ketiga, orang ketiga yang saya maksud adalah kalau kamu berada dalam cinta segitiga atau cinta terlarang. Kalau pihak ketiga yaitu pihak orang tua yang tidak merestui. Jadi ini tuh ada death dikombinasikan dengan the magician, berarti ada sebuah keajaiban yang mentransformasikan ya, merubah yang tadinya toksik menjadi baik. Jadi kalian tuh udah move on dari dibawa pergi gitu, berlalu dari kehidupan yang toksik tadi, cinta terlarang tadi, dan pihak ketiga yang tidak restu menjadi restu akhirnya karena ada the magician. Jadi seperti keajaiban karena upaya kalian yang sangat cukup lama gitu ya, bertahan dalam hubungan yang memang sabar banget kalian. Saya lihat namanya pihak ketiga atau orang ketiga itu nyakitnya minta ampun, sakitnya minta ampun, luar biasa. Tapi pasangan kalian tetap mempertahankan kalian, namun karena energi dari orang ketiga dan pihak ketiga ini, energi dari orang ketiga atau pihak ketiga ini sangat kuat mempengaruhi, berpengaruh dalam hubungan kalian. Jadi kalian tuh kayak rasa ngambang ya, sesak, galau, bingung, kadang happy, kadang sakit, kadang kecewa, kadang pesimis gitu. Tapi alam semesta membantu kalian keluar dengan sebuah kejadian yang ya, tiba-tiba aja gitu ya, mereka akhirnya luluh, yang orang ketiga akhirnya mundur ya. Pihak ketiga akhirnya luluh dan merestui ya. Atau kalian yang memang sudah ya, kita masuk ke pekerjaan ya, karir dan pekerjaan. Kalau karir, saya melihat di sini ada sebuah pembuktian yang ya memang udah terbukti diri kamu itu memiliki kayak talenta yang luar biasa. Ini tuh merubah hidup kamu menjadi lebih baik akhirnya gitu. Jadi dalam karir kamu akhirnya termudahkan karena memang kamu punya talenta, kamu punya satu keahlian ya, kamu punya kecerdasan yang tinggi gitu ya, kamu punya kamu memang ahli dari satu bidang pekerjaan itu yang membuat sebuah perusahaan atau tempat kamu bekerja ini, atasan kamu melihat potensi kamu dan memang mereka perlu banget gitu ya. Jadi akhirnya kamu naik posisi atau dipromosikan gitu ya.
atau kalau kamu punya bisnis atau usaha sendiri, ini tuh semakin meningkat ya, karena udah terbukti bahwa strategi kamu memang bagus dalam ya manajemen kamu ya, kualitas produk-produk kamu atau pelayanan kamu juga bagus, jadi dikenal oleh banyak orang, semakin dipromosikan dari mulut ke mulut, atau mungkin memang situasinya mendukung kamu untuk yang tadinya kamu promosi di media sosial pun gak ada yang respect. Kali ini tuh alam semesta memberikan satu sentuhan seperti hadiah gitu ya. Ini kamu udah waktunya nih, kamu harus saya majukan usahamu gitu, saya sukseskan usahamu karena kamu sudah berusaha keras selama ini. Jadi semuanya akan tertransformasi. Kalian berpindah dari kehidupan atau yang kurang memuaskan berpindah kepada yang lebih memuaskan. Ya, akhirnya kalian tuh diberikan satu kehidupan yang dimana ini adalah akhir yang paling baik, akhir yang cukup spesial ya, karena this could be the one you already met the romantic partner you seek. Jadi kalau dalam cinta itu kalian menemukan cinta terakhir kalian ya, dan kalian sampai di sini bahagia banget ya, karena direstui sekaligus dari semesta juga, dari memang kalian sudah jodoh mungkin ya. Sampai di sini akan ada ta'arufan gitu ya, ada pertemuan dengan keluarga ya, dan bisa lihat di sini kalau kalian yang masih dalam tahap pengenalan, pacarannya baru, ya pasangan kalian ini akan terbuka dengan keinginan sebenarnya dia mendekati kamu. Kamu nggak nyangka ternyata dia adalah jodoh kamu ya. Dia jodoh kamu ini adalah orang yang berprestasi, orang yang memiliki kemapanan di atas kamu ya, yang pokoknya dia seperti seorang pemimpin, dia mapan. Kamu gak nyangka bakal dapat orang yang seperti itu ya, yang tadinya kamu punya feeling bahwa orang biasa aja, ternyata yang kamu temukan nih yang spesial banget. Jadi kayak kalau memang bukan di pekerjaan kelebihan dia, spesialnya dia, berarti di kriterianya dia gitu. Dia tuh masuk banget di kriteria pasangan kamu gitu ya. Jadi di luar dari ekspektasi kamu, di luar dugaan gitu. Kayak ini tuh nggak nyangka gitu, luar biasa banget saya mendapatkan seseorang yang di atas dari harapan saya, lebih baik gitu. Maksudnya ternyata saya masih bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik gitu dari yang saya duga sebelumnya gitu ya kan. Terus beberapa dari kalian ini akan berlibur ya, berjalan-jalan bersama ya, akan lebih banyak pendekatannya gitu, jalan bareng gitu, semakin dekat itu bukan hanya secara fisik ya, tetapi mungkin aja dia akan bekerja di luar, kalian dibatasi jarak tapi hati kalian tuh satu, kayak dekat aja gitu, jauh di mata dekat di hati, sama-sama connect gitu. Makanya kamu ngerasa happy banget saya ngeliat di sini. Terus make the effort, great love is worth taking the step, you're good at to take. Jadi ini berhubungan dengan anak-anak ya. Jadi kamu tuh kayak tulus banget selama ini. Jadi kamu pantas mendapatkan orang yang benar-benar tulus hidup bersama kamu di akhir hidup kamu gitu. Ya maksudnya di di pilihan terakhir kamu ya, untuk selamanya, untuk seumur hidup kamu tuh kamu bertemu dengan orang yang benar-benar tulus seperti kamu. Jadi hidup kamu tuh jadinya pasti, yang tadinya nggak pasti itu menjadi pasti akhirnya gitu, karena kamu nih orang yang sangat protektif gitu,
sangat memblok diri dari sesuatu yang gak membahagiakan. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang yang gak sesuai hati, ya udah kamu gampang lepasin, karena bagi kamu ya kamu gak suka ya berlama-lama dalam hubungan yang banyak main-mainnya, nggak pasti gitu, banyak yang nggak jelas gitu. Kamu nggak betah dalam hubungan seperti itu. Makanya Gemini itu jeli banget gitu, nggak mudah jatuh ke pelukan orang yang salah. Dia tahu mencari pasangan itu yang seperti apa, karena dia punya pemikiran yang sangat jauh ke depan. Karena Gemini itu udah punya target dan prinsip hidup yang demikian adanya, yang sesuai standar kehidupan dia yang udah dia tetapkan. Nggak boleh pokoknya saya nggak boleh larut dalam hubungan yang toksik berlama-lama. Itu nggak banget buat gue gitu. Prinsipnya itu sangat kuat, jadi dia mudah berpaling gitu. Itu adalah tingkat proteksi diri yang sangat kuat itu. Makanya orang kalau pacaran sama Gemini itu sering bingung sering mereka sering ngejudge bahwa Gemini itu nggak konsisten, padahal sebenarnya Gemini itu nggak mau itu ya terlalu terbawa dalam suasana yang mereka ciptakan gitu. Nggak mau respect sama sesuatu yang nggak enak deh gitu, pokoknya yang asik-asik aja deh gitu. Jadi dia tahu dia nggak stagnan berlama-lama dalam permainan pasangannya gitu. Dia cepat-cepat move on dari kalau dia ngerasa memang udah nggak balance, ya udah nggak mau tahu dia. Jadi orang yang berpasangan dengan dia tuh juga kalau mau bertahan ya berubah gitu. Kalau nggak berubah ya it's okay, goodbye gitu. Itu pikirannya Gemini. Tapi Gemini, kamu juga harus hati-hati ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Harus belajar juga menerima, belajar juga rendah hati gitu. Kalau kita fokus kepada yang terlalu sempurna juga, nanti malah kita jadi kehilangan semuanya, karena mungkin kita salah persepsi gitu. Mungkin saja kita sedang diuji dalam satu hubungan gitu ya. Jadi cobalah lebih jeli lagi, lebih rendah hati lagi. Bukan berarti saya bilang kamu arogan atau angkuh ya, bukan, tapi memang bagus sih. Dari zodiak lain tuh kamu punya proteksi diri yang sangat tinggi. Cuman di sini kita harus juga jangan berlebihan menilai seseorang bahwa ini tuh bahwa anggapan kita tuh selalu benar, belum tentu ya. Terkadang jodoh kita itu harus datang dengan toksik dulu, baru dia berubah. Misalnya nih ya, awalnya dia tuh pemabuk, ternyata karena dia saking cintanya ke kita ya, dia mau berubah tiba-tiba, dia nggak mabuk lagi gitu. Misalnya dia itu pemalas, nggak mau kerja, atau dia nggak inisiatif untuk bekerja keras, sedangkan kamu ini punya target yang harus independen, harus mandiri ya. Pasangan itu yang harus mandiri, harus yang bisa diandalkan. Dengan kamu berproses dengan dia, kamu belajar mengerti dia, atau bisa jadi kamu menuntun dia pelan-pelan ya. Kalau dia masih ingin berubah ya berarti masih bisalah dipertahankan gitu. Itu yang saya maksud rendah hati ya, berusaha untuk menyesuaikan, saling mempelajari, saling mengerti ya kan. Kita manusia biasa, jadi kita harus saling menerima ya kekurangan, bukan hanya kelebihan. Jangan hanya fokus pada kesempurnaan, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Jadi ada yang perlu dikoreksi di dalam diri kamu, koreksi
maksud saya gini ya, kembali pada apa yang saya bilang tadi, bahwa kita jangan mengharapkan lebih dari seseorang, tapi cobalah kita lebih rendah hati dan memberikan lebih. Siapa tahu dari kesabaran kita, cara kita menuntun mereka dengan rendah hati tadi itu, dan kita mau memberi kesempatan dia untuk berubah, siapa tahu di sanalah kamu menemukan sebuah titik terang dalam hubungan. Ternyata beginilah kisah perjalanan cinta saya. Awalnya memang harus diuji dengan kisah yang seperti ini, mungkin aja gitu ya kan, karena jodoh itu kan misteri, dia bisa datang dengan cara gimana aja, namun kita nggak bisa tebak bahwa dia itu sebenarnya jodoh kita atau enggak. Jadi jangan juga langsung ngejudge, jangan terlalu mudah ngejudge bahwa dia nggak baik untuk kamu, tapi cobalah untuk menyesuaikan diri dulu, beradaptasi dan beri kesempatan dia untuk berubah, menuntun dia ya. Ya, kita juga tentunya punya kesalahan, kita juga tentunya punya kekurangan yang belum tentu ketika kita bertemu dengan orang sempurna, belum tentu dia bisa menerima kekurangan kita, bisa memaafkan kesalahan kita gitu ya. Jadi proteksi diri kamu, proteksi hati kamu dan perasaan kamu tuh sangat bagus, sangat positif, susah dimiliki orang lain. Karena orang lain itu lebih banyak melankolisnya, lebih banyak berdiam diri, lebih banyak berada di zona nyamannya, padahal sebenarnya nggak nyaman buat dia, nggak baik buat dia, tetap dia diam aja. Walaupun hubungannya on off, stagnan, dipermainkan, dia diam aja. Tapi kamu itu cepat deteksinya. Ini tuh nggak benar, saya nggak mau lah berlama-lama dalam situasi yang nggak enak ini, mempermainkan saya gini. Kamu tuh kayak gimana ya, bukan jutek sih, tapi bijaksana lah. Kamu terhadap diri kamu tuh, kamu penting banget ya. Ya kamu sangat menghargai diri kamu, itu bagus. Tapi namanya kita manusia tuh harus kontrol, harus seimbang ya, karena terkadang ya kita terlalu mengontrol diri sehingga ada ego di sana, ada ego yang terselubung di dalam jiwa kontrol kita itu gitu. Kayak di proteksi diri kita itu ternyata ada ego juga yang terselip. Jadi setarakan, sesuaikan, dan coba lagi di manage lagi deh ya. Itu udah bagus, sifat kamu itu sudah bagus Gemini. Kamu orang yang percaya diri dan gak mau dibodohin, kamu bagus banget. Cuman terkadang kita manusia itu suka terlelap dalam keberlebihanan gitu, kayak lupa dengan yang sebenarnya. Yang bijaksana tuh yang kayak gimana, karena ego kita yang mungkin tidak kita kuasai gitu, tidak bisa kita kontrol gitu ya. Seperti itu ya Gemini ya. Itulah intuisi yang saya dapatkan untuk kamu. Jadi jangan marah ya, saya harus jujur, saya harus terbuka gitu ya Gemini ya. Maafin ya kalau ada salah-salah kata, mumpung ini bulan puasa juga, jadi kalau ada yang kurang saya mohon maaf ya. Tapi saya melihat kalau Gemini itu memang orangnya hebat ya. Dia punya dua kepribadian yang membuat dia tuh punya proteksi diri yang sangat kuat gitu. Jadi nggak mudah dipermainkan oleh siapapun. Dia nggak mudah
apa ya, terbawa situasi yang diciptakan orang lain. Kalau orang lain membuatnya galau, waduh, sorry aja Jack. sorry Jack, jangan pikir dia bakal galau berlama-lama, nggak mungkin lah, si Gemini gitu loh. Oke, sampai di situ dulu ya, semoga bermanfaat ya Gemini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.